Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang UTS kami, mata kuliah MBPLA. Kelompok kami dari 3 orang, yaitu pertama Pramana Afriandi, dengan saya sendiri Amirul Azmi, dan Muhammad Ren Adli. Lanjut. Materi yang kami bahas yaitu meliputi 3. Pertama 1, Project Life Cycle, 2, Analisis Kelayakan, dan 3, Work Breakdown Structure atau WBS. Lanjut. Pertama, saya akan menjelaskan sub 1 yaitu Project Life Cycle. Lanjut, Yan. Lanjut. Project Life Cycle adalah tahapan yang dilalui proyek mulai dari inisiasi sampai tahap akhir. Setiap proyek memiliki ukuran dan tolak ukur tertentu. Siklus hidup proyek kemudian biasanya dipantau berdasarkan grafik level biaya terhadap waktu. Seperti pada saat memulai proyek, biaya yang dibutuhkan sangat rendah. Kemudian biaya terus meningkat hingga tahap pengerjaan proyek. Setelah pengerjaan proyek selesai, biaya yang dibutuhkan menurun. Untuk itulah dalam Project Life Cycle terdapat fase khusus yang memberikan arahan tertentu dalam cara mengelola secara baik dan maksimal. Lanjut. Berikut adalah tahapan siklus hidup proyek atau Project Life Cycle. Pertama inisiasi, lanjut ke planning, lanjut eksekusi, dan terakhir closing. Lanjut. Pertama, initiation phase atau tahap inisiasi, di mana tahap ini masih berupa tahap pengenalan suatu proyek yang akan dikerjakan, yaitu berupa tahap konseptual dan pengenalan identitas suatu proyek. Lanjut. Initiation phase. Lanjut dari yang pembahasan tadi, tahap ini dilakukan suatu survei terhadap proyek yang akan direncanakan ke depan dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh suatu manajemen panitia atau perusahaan, sehingga dapat memberikan suatu gambaran umum dari proyek yang akan dikerjakan. Tahap ini merupakan tahap untuk dilanjutkan sesuatu studi kelayakan atau tidak. Output yang dikeluarkan dari tahap ini yaitu project charter atau dokumen proyek yang berisikan nama proyek, budget proyek, dan penunjukan manajer proyek. Dokumen ini dijadikan acuan dasar oleh manajer proyek atau perusahaan untuk melakukan proses proyek selanjutnya. Lanjut. Selanjutnya tahap planning phase. Pada tahap ini melakukan perancangan biasanya dilakukan tahap pengembangan atau mendesain perancangan yang dibuat. Biasanya penyempurnaan dari rancangan awal berupa penyempurnaan teknis, fungsi, kualitas, dan biaya. Pada tahap pengembangan suatu rekayasa nilai biasanya dapat mendukung dan melakukan efisiensi biaya proyek untuk kedepannya. Lanjut. Output yang dikeluarkan dari planning phase yaitu diantaranya struktur dan tim proyek, gambaran detail desain, skop pekerjaan, data teknis, jadwal proyek, jadwal pekerjaan, jadwal material atau pembelajaran, prosedur-prosedur, dan hal detail lainnya. Tahap perencanaan ini merupakan kunci keberhasilan untuk proyek selanjutnya. Lanjut. Execution phase. Tahap pelaksanaan atau implementasi dari suatu proyek yang telah direncanakan. Pada tahap ini banyak sumber daya yang akan digunakan seperti material, mesin, uang, metode, tenaga kerja. Pada tahap ini suatu proyek dapat realisasi setelah melalui tahap perencanaan. Lanjut. Execution phase, lanjutan dari penjelasan tadi. Dalam siklus hidup proyek, konstruksi tahap pelaksanaan merupakan tahap yang paling kompleks dan banyak akan timbul masalah, mulai dari masalah teknis, keuangan, klaim, sampai masalah sosial, sehingga tahap ini perlu dilakukan suatu kontrolan dalam pelaksanaannya, serta pengendalian dari penyimpangan yang terjadi. Output yang keluar dari execution phase yaitu diantaranya produk, hasil kerja proyek, dokumen kontrol, mulai dari kontrol administrasi, kontrol kualitas, kontrol tenaga kerja, kontrol material, kontrol jadwal, sampai pada kontrol keuangan. Laporan, risalah, rapat, hasil tes, dan lain-lainnya yang menggambarkan proses pelaksanaan proyek. Lanjut.
Yang terakhir yaitu tahap closing atau closing phase. Tahap ini terdiri dari masa perawatan dan serah terima. Proses serah terima umumnya dibagi dua, yaitu tahap pertama setelah pekerjaan konstruksi selesai dan siap digunakan. Dan selanjutnya setelah masa perawatan selesai. Jadi dua, yaitu pekerjaan konstruksi selesai yang siap digunakan dan setelahnya masa perawatan selesai. Masih dengan tahap closing, pada tahap ini kualitas dari suatu hasil produk proyek harus menjadi prioritas agar hubungan kerjasama antar pemilik dan pelaksanaan proyek tidak berhenti begitu saja. Akibat adanya penyimpangan hal dalam kualitas, maka dari itu masa perawatan umumnya diberikan oleh pihak pelaksanaan berdasarkan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Output yang keluar dari closing phase yaitu final dokumen yang berisikan semua dokumen kontrol dalam tahap konstruksi, gambar final atau as-built drawing, manual operasi, dan berita acara serah terima. Lanjut. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Pramana Afriandi. Ya, baiklah, saya Pramana Afriandi akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Mirul Asmi. Yang mana saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan. Apa itu analisis kelayakan? Ketika sistem analis selesai menyusun dokumen kebutuhan sistem, maka tahap desain sistem bisa dimulai. Tetapi tidak semua kebutuhan sistem yang didefinisikan pada tahapan analisis kebutuhan sistem layak untuk dikembangkan pada sistem informasi. Harus ada mekanisme untuk menjustifikasi apakah kebutuhan sistem yang dibuat layak untuk dilanjutkan menjadi sistem atau tidak. Tahapan inilah yang sering kita sebut sebagai tahapan analisis kelayakan atau studi kelayakan. Seperti dikutip pada bbs.binus.ac.id, feasibility analysis merupakan tahap terpenting dalam membangun usaha baru. Analisa tersebut menentukan apakah ide bisnis layak dilaksanakan atau harus dibatalkan. Pada umumnya terdapat 5 aspek atau area yang untuk dikaji atau dinilai dalam analisis kelayakan, yakni kelayakan teknis, kelayakan operasional, kelayakan jadwal, kelayakan hukum atau legalitas, dan kelayakan ekonomi. Yang pertama adalah kelayakan teknis. Kelayakan teknis menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang akan digunakan. Jika teknologi yang dikehendaki untuk pengembangan sistem merupakan teknologi yang mudah didapat, murah, serta tingkat pemakaiannya mudah, maka secara teknis usulan kebutuhan sistem bisa dinyatakan layak. Untuk mempermudah melakukan studi kelayakan teknis, biasanya digunakan guideline, pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia? Apakah teknologi yang akan digunakan ini dapat berintegrasi dengan teknologi yang sudah ada? Apakah sistem yang sudah ada dapat dikonversikan ke sistem dengan teknologi baru? Yang terakhir, apakah organisasi memiliki orang atau pakar teknis yang dapat menguasai teknologi baru ini? Yang kedua adalah kelayakan operasional atau operational feasibility. Sistem harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh user. Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus benar-benar dibutuhkan oleh pengguna tepat pada saat pengguna menginginkannya, serta masalah yang ingin diselesaikan cukup penting. Jadi masalah yang ingin diselesaikan cukup penting atau tidak itu juga harus dipertimbangkan, juga dianalisa pada kelayakan operasional. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang menjadi guideline, yang pertama, apakah sistem dapat memenuhi tujuan organisasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta dapat dengan tepat berguna pada saat pengguna membutuhkannya. Yang kedua, apakah masalah itu cukup berharga untuk diselesaikan, atau akankah solusi itu bermanfaat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat pengguna akhir dan manajemen mengenai masalah atau solusi itu. Yang ketiga adalah kelayakan jadwal atau schedule feasibility. Aspek ini menyangkut waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan atau pengembangan sistem. Penilaian ini harus dapat menentukan bahwa sistem yang dibuat atau dikembangkan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Jika melewati tenggat waktu merupakan hal yang problematis karena
Mengembangkan sistem yang tidak memadai atau belum rampung dapat menjadi malapetaka. Yang keempat adalah kelayakan hukum atau legal feasibility. Apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tidak melanggar hukum, serta apakah perangkat yang digunakan dalam informasi yang dihasilkan tidak akan menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian peraturan di setiap negara berbeda-beda. Jika sistem akan dipasarkan di Indonesia, maka sistem harus merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kelayakan ekonomi atau economic feasibility. Aspek yang paling dominan dari aspek kelayakan atau analisis ini adalah kelayakan ekonomi. Tak dapat disangka lagi motivasi pengembangan sistem informasi pada perusahaan atau organisasi adalah motif keuangan, sehingga aspek untuk rugi jadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem. Kelayakan ekonomi berhubungan dengan analisa keuntungan atau kerugian yang nantinya akan didapat dari sistem itu sendiri. Sudah pasti bahwa keuntungan adalah motivasi untuk pengembangan sistem. Aspek kelayakan ini juga berkaitan dengan return of investment, yakni berapa lama biaya investasi atau modal dapat kembali. Aspek operasional dan ekonomi sering bertentangan. Contoh, solusi yang menyajikan hasil operasional terbaik bagi pengguna akhir bisa saja yang paling mahal. Dan pada suatu proyek yang besar biasanya lebih ditekankan pada kelayakan ekonomi, karena umumnya berhubungan dengan biaya yang jumlahnya besar. Kelayakan ekonomi, analisis biaya dan manfaat. Untuk menganalisis kelayakan ekonomi digunakan kalkulasi yang dinamakan cost-benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat. Adapun tujuan dari analisis biaya dan manfaat ini adalah untuk memberikan gambaran kepada investor apakah manfaat yang diperoleh dari sistem baru lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Manfaat dan biaya dapat berupa material dan non-material. Material dapat dihitung secara kuantitatif berdasarkan perhitungan melalui biaya pembangunan, biaya operasional, dan keuntungan nyata atau manfaat. Sedangkan manfaat dan biaya secara tidak langsung yang dirasakan atau tidak nyata atau intangible seperti berupa moral, strategisasi bisnis dihitung secara kuantitatif menggunakan persentase berdasarkan pengalaman dan intuisi. Yang terakhir adalah dokumen analisa atau feasibility analysis dokumen, merupakan hasil akhir dari analisa kelayakan ini. Hasil kajian terhadap proyek berdasarkan ketiga ke 5 area di atas akan menghasilkan dokumen analisa kelayakan yang akan dipropose atau diajukan kepada approval committee di akhir fase perencanaan pada siklus SDLC. Analisa kelayakan ini akan membantu organisasi atau perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat terkait investasi sistem informasi dengan mempertimbangkan faktor teknis, ekonomis, organisasi, hukum, operasional, dan jadwal, di mana ini akan mempengaruhi proyek sistem informasi yang akan dilaksanakan. Baiklah, terima kasih Pramana. Selanjutnya adalah Work Breakdown Structure atau WBS. WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau pemecahan setiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksud agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Lanjut. Contoh WBS yang akan saya presentasikan ialah aplikasi penjualan HP, di mana di dalam flowchart ini terdiri dari 4 level. Yang pertama ialah level 1 yang terdiri menu, level 2 yang terdiri home dan lihat produk, profil, help dan cara pemesanan dan buku tamu. Di level 3 dia akan langsung turun dari home ke menu Nokia atau Sony Xperia, Samsung dan BlackBerry. Level 4 adalah shipping chart dan order produk dan memilih cara pemesanan. Tahap-tahapan WBS ialah adalah perencanaan, analisis pemrograman, desain, coding, dan implementasi. Lanjut. Di mana
di mana di tahap-tahapan WBS sebelumnya ia dibuatkan tabel. Contoh, tabel yang sudah dibuat yang nomor 1 ini adalah pengumpulan data yang terdiri dari survei tempat, wawancara dengan penjual, dan wawancara dengan calon pembeli. Nomor 2 adalah analisis program, dan di mana membahas tentang spesifikasi kebutuhan data, spesifikasi kebutuhan hardware, dan kebutuhan pengguna. Berikutnya yang nomor 3 ialah desain database, desain program, dan desain UK. Berikutnya nomor 4 adalah coding yang terdiri dari coding main program, coding database, dan berikutnya adalah testing dan bugging. Berikutnya implementasi untuk yang terdiri dari membuat buku panduan program, training, dan evaluasi. Lanjut. Terima kasih untuk kurang lebihnya dari presentasi kami. Wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayan, ini gimana nggak seperti